Shalom, bertemu kita kembali di ibadah rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kisah tentang penyaliban Kristus. Jadi pada waktu itu ada banyak orang yang ramai memperhatikan kejadian ini, perjalanan bagaimana Yesus memikul salib itu sampai ke Golgota. Tetapi di tengah jalan Yesus tidak mampu, sehingga prajurit-prajurit melihat penonton atau melihat orang-orang di sekitar yang sedang menyaksikan kejadian itu. Dan terpaksalah Simon dari Kirene ini yang mendapat bagian itu. Firman Tuhan tadi dikatakan orang itu mereka paksa, artinya tentara-tentara, prajurit-prajurit yang mengawal, yang mencambuk Yesus ini melihat atau memaksa Simon dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudara, salib ini selalu berbicara tentang kasih Yesus. Bagaimana Yesus mengorbankan hidupnya untuk mengasihi, untuk menebus setiap kita. Dan ada dua hal yang ingin kita pelajari pada saat pagi hari ini lewat firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudara, Simon dari Kirene, dia harus terpaksa karena dipaksa untuk masuk dalam sejarah pengorbanan kasih Yesus. Apa yang mau saya katakan pada pagi hari ini kepada kita semua jemaat Tuhan? Yang pertama, mau tidak mau saudara, kalaupun kita terpaksa atau dipaksa untuk menikmati kasih itu, bersyukurlah. Bersyukurlah kita masuk dalam bagian sejarah Kristus ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Nikmati kasih itu, nikmati pengorbanan Kristus itu. Mau tidak mau saudara sudah harus terpaksa, dipaksa untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan itu. Menikmati pengorbanan Kristus di kayu salib, menikmati darah yang tercurah untuk menebus dosa saudara, menikmati penebusan penyakit saudara, menikmati penebusan kemiskinan saudara. Saudara mau tidak mau, ataupun saudara mau dengan sukarela, dipaksa dan terpaksa, nikmati kasih Tuhan itu. Yang kedua saudara-saudara, apa yang mau saya bagikan dari kisah ini? Mereka paksa Simon dari Kirene. Kadang-kadang saudara-saudara, kita dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam satu keadaan yang kita tidak suka, atau dipaksa kita dalam keadaan itu, atau kita terpaksa dalam keadaan itu. Tapi dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kalaupun saudara sekarang ini ada dalam keadaan terpaksa atau dipaksa pada satu situasi yang saudara tidak suka, jangan bersukun-sukun, jangan komplain. Ingat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Misalnya engkau dalam satu keputusan dipaksa untuk melakukan satu keputusan yang tidak begitu suka dalam hidupmu, tapi engkau mendengarkan Tuhan berbicara dan engkau harus lakukan putusan itu, ingat Tuhan bekerja. Amin saudara-saudara. Dan juga kalau misalnya engkau dalam satu posisi yang terpaksa yang tidak kau suka seperti Simon dari Kirene ini, nikmati kasih Tuhan. Selalu percaya Tuhan sanggup merubah keadaan itu. Selalu percaya Tuhan sanggup merubah situasi yang saudara mungkin tidak suka.
Mungkin saudara diizinkan Tuhan dalam keadaan terpaksa itu, Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya yang lebih dalam kepada saudara. Mungkin Tuhan ingin membentuk kita lebih dewasa lagi. Mungkin Tuhan ingin memperlihatkan sesuatu kepada kita yang hanya bisa kita ketahui dan kita mengerti dalam situasi keadaan terpaksa itu. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini dua. Yang pertama, kita terpaksa ataupun dipaksa dalam kasih Tuhan itu, nikmati semua cinta Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau sudah terpaksa dalam satu keadaan, dalam satu posisi, atau dalam satu pelayanan, atau bahkan dalam satu jabatan, atau mungkin dalam satu situasi keluarga, terpaksa dan dipaksa dalam harus memberikan satu keputusan yang mungkin tidak mengenakkan, saya mau katakan pagi hari ini, Tuhan turut bekerja. Amin saudara, turun Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Karena itu, mari kita nikmati hidup ini dengan mengalami kasih Tuhan, dengan menikmati cinta Tuhan. Saya ingin berdoa buat setiap jemaat yang ada di rumah kita masing-masing. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Kristus, sehingga Simon dari Kirene boleh menjadi teladan Tuhan, boleh menjadi contoh. Karena itu kami juga berdoa Tuhan dan mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati pengorbanan-Mu yang di kayu salib. Karena pengorbanan-Mu itu adalah satu bentuk kasih yang begitu luar biasa kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat. Kalaupun kami mungkin ada dalam satu situasi atau kondisi yang terpaksa, tapi kami percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.